Jemaat yang merangkul Samaria dan Sida-Sida. Orang-orang Yahudi hidup dalam eksklusivisme beragama dan berbangsa. Mereka mengklaim diri sebagai umat yang paling benar dan merendahkan umat beragama lain. Dan juga bangsa-bangsa lain sebagai umat dan bangsa yang berdosa di mata Allah mereka. Mereka melarang penduduk Samaria untuk beribadah di Yerusalem, dan orang-orang Yahudi diharamkan untuk melintas daerah wilayah Samaria. Dan orang-orang Yahudi juga merendahkan orang-orang yang cacat sejak lahir atau orang-orang yang dibuat cacat oleh orang lain, baik karena sebuah hukuman atau sebuah kepentingan. Sida-sida adalah orang yang dikebiri, bisa karena kecelakaan atau bisa juga atas kemauan orang lain. Mereka dikeluarkan dari persekutuan Israel. Ulangan 23 ayat 1 mengatakan, orang yang hancur buah pelirnya atau dipotong kemaluannya, janganlah masuk ke rumah Tuhan. Jadi ada dua pihak yang dipinggirkan, diusir dari tempat ibadah di Yerusalem, yaitu orang Samaria dan orang yang cacat sejak lahir, baik oleh karena kecelakaan ataupun oleh karena dibuat demikian oleh orang lain. Lukas menceritakan setelah gereja mula-mula mengalami aniaya dan rasul-rasul mulai tersebar keluar Yerusalem, Injil diberitakan kepada orang-orang yang dipinggirkan. Kisah Para Rasul pasal 8 menceritakan bagaimana karya Filipus bagi orang Samaria. Tuhan berkenan menyatakan tanda-tanda dan mujizat bagi orang Samaria melalui pelayanan Filipus di sana. Banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Bahkan ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar karya Allah bagi orang Samaria, Petrus dan Yohanes pun diutus ke sana untuk mendoakan agar Roh Kudus tercurah atas orang-orang Samaria. Dan Allah mengutus Filipus juga untuk memberitakan Injil kepada Sida-Sida, ya, orang yang dikebiri, orang yang cacat. Ia adalah seorang pembesar, kepala bendahara Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang jauh datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk belajar firman Tuhan. Kemungkinan besar ia ditolak untuk bisa beribadah di Yerusalem, dan ia juga ditolak untuk mempelajari isi perjanjian lama dari imam-imam atau rabi-rabi yang ada di rumah Tuhan. Kini ia ada dalam perjalanan pulang ke negerinya. Dan betapapun ia ditolak, ia terus membaca bagian dari kitab nabi-nabi yang menggerakkan hatinya, yang membuat ia selalu haus untuk mengenali dan memahami isi dari kitab suci tersebut. Ketika Filipus mendapati Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya di dalam keretanya, dan Filipus bertanya, apakah Sida-Sida mengerti apa yang ia baca? Sida-Sida itu berkata, bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang haus, ada orang yang ingin belajar, tetapi tidak ada yang mengajar karena ia dipinggirkan. Gereja mula-mula diutus untuk merengkuh mereka yang disingkirkan oleh karena kesombongan rohani umat Allah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang Israel baru, gereja, merengkuh, merangkul, dan menyelamatkan mereka. Keselamatan di dalam Kristus terbuka bagi setiap orang dari pelbagai bangsa, dari pelbagai strata yang diciptakan atau yang tercipta dalam masyarakat yang berdosa ini. Gereja tidak boleh membuat sekat yang memisahkan manusia dari kasih Allah. Gereja tidak boleh membuat sekat di antara manusia dengan sesamanya. Justru gereja mesti membongkar sekat-sekat yang membuat manusia menjadi tidak manusiawi. Tuhan Yesus memberkati kita.